26. Isabel ingat rekan kerja yang licik ini. Dulu, dia paling meremehkan dirinya dan juga paling sering membuli dirinya. Tabel perencanaan yang ditugaskannya hampir setiap kali dirinya yang selesaikan. Siang ini, manajer wanita yang malang itu mungkin membuat mereka merasakan bahaya. Maka, mereka semua datang untuk membujuk dia ya. Sebenarnya, asalkan mereka tidak ada masalah dengan dirinya untuk apa jadi orang jahat? Isabel hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sangat asing dengan kebijaksanaan. Semua hidangan Jepang sudah ada di atas meja. Melihat meja yang penuh dengan makanan, Isabel lagi-lagi berpikir pasti makanan ini sangat mahal. Pantas saja, semua orang berebut untuk bekerja di Kitadara Finance Group. Asalkan menjadi karyawan di Kitadara Finance Group. Jalan di pinggir jalan juga akan merasa orang yang tinggi. Di saat ini, HP Isabel tiba-tiba berbunyi. Isabel mengambil HP-nya dan melihat nomornya. Dia langsung takut. HP dirinya, kapan simpan nomor Ravindra? Setelah bengong sebentar, Isabel baru mengangkatnya. Halo? Ravindra terdengar sedang menahan amarah. Di mana? Isabel ragu-ragu sebentar lalu menjawab. Sedang makan dengan rekan kerja. Alamat? Kata-kata Ravindra semakin sedikit. Semakin menunjukkan kesabarannya sedikit. Isabel melamun sebentar. Lalu, dia baru mengirim lokasinya kepada Ravindra. Tidak lama kemudian, Isabel tiba-tiba mendengar suara nyaring dari luar. Lalu, pintu ruangan terbuka dan muka asisten Nando masuk ke dalam. Saat melihat Isabel, Nando langsung menyapanya. Ibu Ketua, Pak Direktur sudah datang. Semua orang di dalam ruangan saling melihat satu sama lain. 1 detik kemudian, semua orang berdiri dan menyambut Ravindra dengan hormat. Hanya Isabel yang masih duduk dengan kebingungan. Ravindra kenapa datang? Dia kenapa datang secepat ini? Saat Ravindra masuk ke dalam, dia langsung melihat muka Isabel yang kebingungan. Matanya langsung sedikit mengecil. Pak Direktur. Orang lain mengelap keringatnya dan berdiri ketakutan, tidak berani bergerak. Kejadian siang tadi mereka melihat dengan jelas. Kalau Isabel memberitahukan dendam dia terhadap mereka kepada Ravindra, mereka benar-benar akan habis. Tetapi Ravindra seperti tidak melihat keberadaan orang lain. Dia langsung berjalan lurus ke arah Isabel dan duduk di sebelahnya. Nando meminta pelayan untuk meletakkan 1 meja kecil di depan Ravindra.
Dia hanya memesan 1 air putih, tidak pesan yang lain. Suka masakan Jepang di sini? Mata Ravindra naik. Dari suaranya, tidak terdengar emosinya sama sekali. Hanya satu gerakan yang simpel ini sudah membuat wanita di sana hampir kehilangan kontrol. Jelas-jelas matanya sangat datar. Tapi hanya dengan menaikkan matanya sudah cukup terlihat sangat keren. Isabel menganggukkan kepalanya. Ya, dulu belum pernah makan. Di saat ini, Ravindra sepertinya baru melihat orang lain. Matanya terlihat sedikit tidak senang. Kenapa? Tidak menyambut aku datang? Orang lain seperti baru terbangun dari mimpi. Mereka mengelap keringat dingin di dahinya dan menjawab, "Bagaimana mungkin? Ini adalah keberuntungan yang sangat langka." Setelah Ravindra bicara, dia lanjut melihat Isabel lagi. Isabel duduk di sana, walaupun makanannya ada di depannya, tapi sangat sulit ditelan. Ada Ravindra yang duduk di sebelahnya, dengan auranya yang kuat dan tatapannya yang mengerikan. Siapapun pasti akan kehilangan nafsu makannya, kan? Isabel memakan 1 potong ikan salmon dengan sulit. Melihat semua rekan kerja yang tidak berani menghembuskan nafasnya duduk di sana, matanya penuh dengan ketidaktenangan melihat dirinya. Dia langsung merasa tidak ada rasanya. Ibu ketua, Pak Direktur tidak makan makanan Jepang yang tidak asli. Dia hanya makan hidangan Jepang asli dari Hokkaido. Nando melihat Isabel sama sekali tidak mengerti maksud dari Pak Direktur. Maka dia inisiatif untuk memberitahunya. Isabel langsung mengerti dan meletakkan sumpitnya. Tidak boleh makan yang aku tidak makan. Kenapa bicaranya sehalus itu? Ravindra melihat Nando dengan sangat puas. Asisten sebanyak itu, hanya Nando yang paling membanggakan. Isabel mengingat saat di rumah. Ravindra sepertinya memang sangat pemilih makanan. Semua makanan di rumah sangat mewah. Sarapannya dia sendiri juga sangat enak. Baiklah, makan malam ini sepertinya tidak bisa dimakan lagi. Dia ada di sini. Semua orang di sekelilingnya tidak berani bicara. Bagaimana mau makan? Isabel berdiri. Baru mau minta maaf dengan orang lainnya, Ravindra sudah berdiri dan pergi. Nando mengikuti Isabel di sebelahnya. Isabel membuka mulutnya. Belum sampai bicara, Nando sudah membawa Isabel pergi. Setelah mereka pergi, beberapa orang lainnya baru lega. Mereka saling melihat satu sama lain dan berkata, "Pak Direktur semalam ini masih mencari Isabel. Jangan-jangan ada sesuatu." Orang lain langsung terdiam. Masih perlu dibilang, tentu saja mereka berhubungan. Nyamuk di kantor saja sudah tahu mereka berhubungan.
Saat Isabel keluar, dia melihat beberapa mobil yang parkir di pintu dengan sombongnya. Mobil-mobil itu hampir menghalangi seluruh restoran. Tapi semua orang termasuk tamu dan bosnya tidak ada yang berani bilang. Bisa pakai plat mobil nomor 0006. Bagaimana mungkin orang biasa? Isabel bengong melihat mobil mewah di depannya ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ravindra menunggu Nando membuka pintu mobilnya. Dia baru masuk ke kursi pengemudi. Kalian pulang saja. Di sini tidak perlu kalian ikuti lagi. Setelah bicara itu, Ravindra melirik Isabel. Masih tidak naik. Isabel mengedipkan matanya. Dia memastikan Ravindra sedang berbicara dengan dirinya. Lalu, dia baru berjalan ke arah sana. Nando sudah membukakan pintu mobil dan menunggunya dengan hormat. Isabel jalan ke sana perlahan dan masuk ke kursi samping pengemudi. Saat Isabel sudah duduk dan masih belum tersadar, mobilnya sudah langsung terbang ke depan. Isabel merasa seluruh punggungnya sudah bertempelan di kursi. Jantungnya pun hampir mau copot. Pak Direktur, aku sekarang sedang hamil. Isabel langsung melihat Ravindra dengan marah. Sekarang sudah pulang kerja, panggilan kamu boleh diubah. Walaupun suara Ravindra sangat dingin, tapi kecepatan mobilnya sudah menurun. Isabel tidak berbicara. Dia terus melihat pemandangan di luar jendela. Ravindra melihat jari Isabel. Jarinya bersih dan tidak ada apa-apa. Dia langsung mengerutkan alisnya. Walaupun nikah diam-diam adalah ide dia, tapi saat dia melihat apa yang Isabel lakukan, lebih memuaskan dari apa yang diminta. Tidak tahu kenapa, hatinya sedikit tidak senang. Setelah Ravindra menatap jari Isabel sangat lama, dia baru berkata, "Cincinnya di mana?" Isabel terkejut. Dia melihat Ravindra dengan muka terkejut. Hari ini, kenapa emosi Ravindra berubah-ubah? Kenapa dia marah dengan aneh lagi? Nikah diam-diam, bukannya ide dia sendiri. Dirinya hanya melakukan sesuai permintaannya dan tidak membuat orang lain tahu kalau mereka sudah menikah. Dia masih ada apa yang tidak puas. Isabel memikirkan kata-kata dulu baru menjawab. Terlalu mahal, aku takut kalau hilang. Cincin semahal ini kalau hilang, dirinya benar-benar tidak bisa menggantinya. Dan juga, cincin ini cepat atau lambat akan dikembalikan kepada dia. Karena cincin ini sudah bukan disiapkan untuk dirinya. Dirinya pakai atau tidak juga tidak penting, kan? Mendengar jawaban itu, muka Ravindra yang awalnya terlihat marah langsung menjadi hangat. Ternyata dia merasa arti dari cincin ini terlalu besar, jadi tidak rela dipakainya. Isabel semakin merasa pikiran Ravindra aneh. Benar-benar bukan respon yang normal.
Pria dengan sifat yang aneh seperti ini, bisa-bisanya ada banyak wanita yang menyukainya. Benar-benar tidak masuk akal. Sesampainya di rumah, Isabel memasukkan kata sandi untuk masuk ke dalam. Saat dia melihat Ravindra juga ikut masuk, dia sekalian mengambilkan sandal untuk Ravindra. Aneh, pembantu di rumah ini kemana semua? Ravindra melihat Isabel inisiatif mengambilkan sandal untuknya. Dia sepertinya sangat senang melihat Isabel sedang melihat sekitarnya. Dia tahu kalau Isabel sedang mencari pembantu di rumah. Maka suaranya juga jauh lebih lembut. Pembantu pagi tadi itu hanya sementara. Besok akan ada pembantu dan tukang kebun yang baru masuk. Isabel menganggukkan kepalanya, menandakan dia sudah mengerti. Mata Ravindra berkedap-kedip dan berkata, "Kalau kamu suka makanan masakan Jepang, panggil koki masakan Jepang ke sini saja." Isabel canggung. Sebenarnya, dia bukan sangat suka masakan Jepang. Hanya saja, dia tidak pemilih. Keadaan di keluarganya, bisa makan kenyang, juga sudah puas. Mana berani memilih makanan lagi. Lupakan, terserah dia saja. Lagi pula, dirinya di rumah ini juga hanya tamu yang menumpang lewat saja. Malam tadi, Isabel sama sekali tidak makan apa-apa. Ditambah dia sedang hamil, membuatnya cepat lapar. Isabel menganggukkan kepalanya dan langsung masuk ke dapur. Hari ini tidak ada koki. Sepertinya dirinya yang harus masak. Dia membuka kulkas. Bahan masakan yang sangat banyak di dalam kulkas membuat orang tercengang. Isabel melihat area sayuran yang panjang di depannya. Dia langsung berpikir kehidupan orang kaya benar-benar mewah. Sayuran yang diketahui dan tidak diketahuinya memenuhi satu kulkas besar ini. Isabel memilih beberapa sayuran yang diketahuinya dan memilih beberapa bahan tambahan. Lalu, dia siap-siap membuat mie daging cincang. Isabel memutar kepalanya. Dia melihat Ravindra belum kembali ke kamarnya dan sedang duduk di ruang tengah nonton TV. Dia berpikir dirinya sedang tidur di rumah orang lain. Kalau dirinya masak, seharusnya minta izin dengan pemilik rumah ini kan? Maka dia bertanya, "Aku buat mie daging cincang." Mood Ravindra sepertinya sangat bagus. Dia menganggukkan kepalanya. Isabel melihat Ravindra sangat mudah diajak bicara seperti ini. Dia langsung merasa pria ini sebenarnya tidak mengesalkan seperti itu. Dari dalam dapur, dengan cepat terdengar suara sayur yang sedang dipotong. Ravindra dari dulu tidak tahu ternyata suara memotong sayur sangat enak didengar seperti ini. Saat Isabel membuat mie, dia berpikir, Ravindra juga seharusnya belum makan malam kan? Kalau dirinya makan sendiri juga sangat canggung. Lebih baik buatkan dia satu mangkuk juga.
Kecepatan memasak mie sangat cepat. Isabel sekejap langsung meletakkannya di atas meja. Melihat Ravindra masuk, duduk di sofa nonton TV. Dia langsung memanggilnya. Makan dulu. Ravindra sama sekali tidak tahu sedang nonton apa. Dia hanya terus duduk di sana untuk mendengar ucapan itu. Jelas-jelas perkataan yang sangat simpel, tapi Ravindra merasa sangat enak didengar. Ravindra mematikan TV dan langsung berjalan ke depan meja makan, lalu duduk di seberang Isabel.